Salam sejahtera sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Yuniar Johari, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Menara Iman, Jakarta. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Di keheningan malam ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing kami untuk terus hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, dan firman-Mu membimbing dan menuntun kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar kisah inspiratif yang saya ingin ceritakan ini. Kisah ini terjadi sekitar 2,5 abad lalu, tentang seorang penunggang kuda melintasi sebuah jalanan di Amerika yang saat itu masih merupakan jalan tanah dan kadang berlumpur di saat hujan. Di suatu kesempatan, penunggang kuda itu melihat sekelompok prajurit tentara sedang memindahkan batang pohon besar yang tumbang dan melintang di jalan. Batang pohon yang tumbang itu menghambat perjalanan siapapun yang melewati jalan itu. Dan para prajurit yang dilihat oleh penunggang kuda ini berusaha memindahkan batang pohon itu dengan sekuat tenaga. Namun pohon itu tetap bergeming. Sementara para prajurit berusaha sekuat tenaga memindahkan pohon yang tumbang tersebut, sang pemimpin prajurit yang berpangkat kopral hanya memberi perintah tanpa berusaha turun tangan membantu anak buahnya yang sedang berjuang keras memindahkan pohon tersebut. Penunggang kuda itu kemudian mendekati para prajurit yang berusaha untuk memindahkan pohon yang melintang di jalan tersebut. Tanpa banyak berkomentar, dia segera turun dari kudanya dan membantu para prajurit yang kesulitan memindahkan batang pohon yang menutupi jalan tersebut. Setelah berupaya keras dan sekuat tenaga, akhirnya pohon yang tumbang tersebut
berhasil disingkirkan dari jalan. Setelah berhasil disingkirkan, sang pemimpin prajurit yang berpangkat kopral itu mendatangi sang penunggang kuda. Dia mengucapkan terima kasih kepada sang penunggang kuda itu yang bersedia berjibaku dengan anak buahnya memindahkan batang pohon besar yang melintang di tengah jalan itu. Sang penunggang kuda itu kemudian menjawab atau merespon ucapan terima kasih dari pemimpin para prajurit tadi dengan mengatakan, tidak masalah, no problem. Kalau Anda butuh bantuan lagi, panggil saya saja. Nama saya George Washington. Dan dengan muka pucat, kopral itu langsung memberikan hormat kepada penunggang kuda yang ternyata adalah George Washington, komandan tertinggi pasukan kemerdekaan Amerika dalam perang revolusi. Cerita inspiratif tentang George Washington tersebut mengajarkan tentang seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Dia memiliki karakter yang sangat luhur, yaitu kerendahan hati. Sebagai pemimpin, dia tidak hanya memerintah, tetapi dia juga turun tangan ikut bekerja. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini juga berbicara tentang kerendahan hati. Namun yang diangkat di sini adalah kerendahan hati seorang pelayan Tuhan bernama Paulus. Dikisahkan oleh Lukas dalam bacaan Alkitab saat ini tentang kedatangan Paulus dan rombongan ke kota Miletus. Paulus dan rombongan tiba di Miletus dalam rangkaian perjalanan pekabaran Injilnya yang ketiga. Saat berada di Miletus, Paulus menyuruh seorang di Miletus agar pergi ke Efesus dengan pesan agar para penatua di Efesus datang untuk berjumpa dengan Paulus di Miletus. Dalam perjumpaan dengan para penatua jemaat Efesus, Rasul Paulus mengatakan kepada para penatua di jemaat Efesus ini tentang sikap kerendahan hati yang selalu ia nyatakan selama melayani Yesus Kristus di tengah jemaat Efesus. Sikap kerendahan hati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah sikap siap melayani sebagai hamba Yesus Kristus, bukan memerintah dengan kesombongan seperti seorang Tuhan. Sebagai seorang hamba Yesus Kristus yang rendah hati, Paulus juga selalu menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati, ia juga bersedia mengikuti apa yang Kristus kehendaki dan bukan apa yang ia kehendaki. Dan dengan kerendahan hati ia juga bersedia mengikuti jalan dan rancangan Kristus dan bukan jalan dan rancangannya sendiri. Bahkan karena mengikuti jalan, rancangan dan kehendak Yesus Kristus itulah Rasul Paulus harus menghadapi pergumulan dan pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya. Namun semua pergumulan dan pencobaan itu dihadapi dan dijalaninya dengan penuh kesabaran. Karena yang terpenting bagi Rasul Paulus adalah ia menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus,
bersaksi memberitakan Injil, supaya banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sikap kerendahan hati Paulus tentu saja patut diteladani oleh setiap orang beriman. Namun jangan lupa bahwa sikap kerendahan hati yang ada dalam diri Rasul Paulus tidak muncul dengan sendirinya. Sikap itu muncul dari perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus itulah ia belajar tentang kerendahan hati, dan akhirnya sikap kerendahan hati itu tumbuh, hidup, dan berkembang dalam diri Paulus. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi seorang Kristen yang melayani Kristus dengan kerendahan hati seperti Paulus, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri mengatakan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29b, marilah belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Malam ini, ketika kita hendak beristirahat, mari kita introspeksi diri. Apakah sebagai orang Kristen kita telah memiliki kerendahan hati seperti Kristus dan Paulus, yang selalu menyatakan sikap kerendahan hati dalam pelayanan yang dilakukannya? Mari kita juga merenungkan, apakah sebagai orang beriman yang telah diselamatkan, kita dengan penuh kerendahan hati bersedia melayani sesuai dengan kehendaknya? Ataukah justru sebaliknya, selama ini Kristuslah yang harus melayani keinginan dan kehendak kita? Mari introspeksi dan bertanya dalam diri dan hati kita masing-masing. Semoga hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita memiliki sikap kerendahan hati untuk terus melayani Tuhan dan sesama manusia, sehingga banyak orang mengalami damai sejahtera dan keselamatan dalam Kristus Tuhan, Sang Penebus Penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami umat yang telah Engkau selamatkan. Berikanlah kami kerendahan hati. Pakailah kami terus menjadi hamba-Mu yang siap melayani-Mu di seumur kehidupan kami. Di malam ini ketika kami akan beristirahat, kami mohon Tuhan sertai lindungi kami semua. Kami boleh melewati malam ini, dan esok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengalami kesengsaraan, penderitaan. Mereka yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir dan melawat, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka boleh dipulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang ditimpa kemalangan, Tuhan berikan kesabaran dan ketabahan. Dan bagi mereka yang mengalami pencobaan, lepaskanlah mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh dimerdekakan
dari pencobaan yang mereka alami. Kami mohon Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kami semua. Tuhan membimbing menuntun kami ke air yang tenang, dan kami aman dalam lindungan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian program Night Call malam ini. Tuhan Yesus memberkati, menjaga dan melindungi kita semua. Salam sejahtera.